Dari yang pertama, Arif Fatih hadir. Ayo, dispen. Azril, Yahya, Dinda, mana? Bagian. Eka, Madi Ari, Muhammad Dina, Nabila, Nafisa, Niko Magita, Nurita, Niwayan Galuh, Niwayan Sukses. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi di bab yang kedua, yaitu mengenai mitigasi dan juga adaptasi kebencanaan. Saya ingin bertanya nih, dari hasil yang sudah dibaca materi mitigasi dan adaptasi bencana, kira-kira nih ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan informasi terkait materi yang sudah dibaca? Yang silahkan. Jadi itu ada rangkaian bencana, jadi ada peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam mempengaruhi bencana dan membutuhkan masyarakat yang disebabkan dari masalah maupun faktor penanganan. Terus ada peristiwa bencana yaitu ada gempa bumi, tsunami, demonstrasi, longsor dan banjir. Kalau kita nih sekarang yang ada di Lampung, kira-kira potensi bencana yang mungkin terjadi untuk wilayah kita apa? Gempa, kenapa gempa? Jelaskan. Terus tsunami. Kira-kira kalau seandainya terjadi meletus, kalian bakal ngapain? Coba seandainya nih, misalkan tahu nih, kan kita punya bumbu Krakatau yang sangat indah. Yang kalau bumbu Krakatau ini terjadi erupsi, kan kita ada vulkanismenya, tadi ada seismanya, kemudian kita ada yang namanya tsunami. Kira-kira hal apa sih yang akan kalian lakukan? Oke, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ketika kita mengalami suatu bencana, hal apa sih yang akan kita lakukan. Tapi sebelum kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan atau sebagai bentuk evakuasi ketika terjadi bencana, maka kita harus memahami dulu tentang konsep dari apa itu bencana dan apa. Saya akan menambahkan sebuah video mengenai materi dan saya harap kalian tidak tersepona dengan suara saya. Perkenalkan saya dengan Jakarta Angkatan 3 tahun 2023 Provinsi Dki. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait mitigasi bencana dan adaptasi bencana. Peserta didik mampu menjelaskan konsep bencana, mitigasi dan adaptasi bencana. Yang ditata dalam tiga bahas yaitu menjelaskan konsep bencana, mitigasi dan adaptasi. Baiklah, kita akan bahas pada kesempatan hari ini yaitu berkaitan dengan definisi bencana, jenis dari bencana, sejarah bencana, dan juga mitigasi bencana. Saya yang pertama mengenai definisi bencana. Bencana merupakan suatu peristiwa atau aktivitas yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia dan
dan kehidupan masyarakat yang disebutkan, baik dalam faktor alam, dana faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya konfrontasi, misalkan lingkungan, kegiatan tanda dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atas rangkaian peristiwa yang disebutkan oleh gejala dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan materi korban manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat banyak kesimpulan dari definisi bencana. Berdasarkan hadisnya, bencana dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam. Berdasarkan hadisnya, dari definisi bencana. Berdasarkan hadisnya, bencana dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana bencana. Siapa yang bisa menyimpulkan dari tiga pengertian tadi tentang definisi bencana? Silakan. Oke, bisa. Jadi pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Oke, yang lainnya? Iya. Bencana merupakan fenomena yang terjadi akibat kolektivitas atau komponen budaya yang mengaruhi kondisi alam dan lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan atau kemampuan suatu komunitas dalam mengelola ancaman, kerentanan, ancaman, diversitas merupakan faktor yang mempengaruhi risiko bencana. Jadi sudah paham ya tentang dari definisi bencana. Atau ada yang mau menambahkan satu lagi tentang definisi bencana? Cukup? Oke, baik. Kalau itu tadi kan sudah Nafisa menjelaskan bahwa ada yang namanya longsor, ada yang namanya gempa bumi, ada yang namanya tsunami. Oke, kan kita tahunya adalah nama-nama bencananya. Sekarang kita akan mulai belajar untuk mengklasifikasikan ada longsor, kemudian banjir, tsunami, gempa bumi itu masuk ke dalam bencana yang seperti apa sih? Oke, kita Definisi bencana. Berdasarkan definisinya, bencana dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah fenomena yang disebabkan oleh suatu aktivitas alam. Selanjutnya yaitu fenomena non-alam adalah merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam. Selanjutnya adalah bencana sosial, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusuhan atau konflik sosial antar kelompok maupun antar komunitas masyarakat dan negara. Maka selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai mitigasi bencana. Mari kita simak bersama-sama. Mitigasi bencana merupakan upaya menyamakan dampak bencana atau tindakan untuk kecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan suatu bencana. Jenis mitigasi dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. yang adalah definisi dari mitigasi struktural itu adalah upaya. Selanjutnya, mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan kebijakan, peraturan, dan undang-undang. Demikianlah materi yang kita sampaikan oleh ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami umum. Jadi dengan selamat pagi, sampai ketemu. Kapan mulai Berdasarkan definisinya, bencana Nah, dari jenisnya tadi ada tiga ya, ada bencana alam, juga bencana non alam, dan juga bencana sosial. Selama ini kan kita hanya tahunya ada bencana alam aja, ternyata kita juga punya yang namanya bencana non alam dan juga bencana sosial.
Jadi kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Kelompok yang saya pilihkan kelompok ini karena ini yang sudah ada jadi ada 5 kelompok ya. Silakan nanti membentuk kelompok sesuai dengan tema yang sudah. Oke, kita hitung berarti 1 sampai 5. Jadi silakan dari kita berhitung 1 sampai 5, yang lainnya mengulang. Kemudian nanti kelompok 1 dengan nomor 1, yang nomor 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, dan 5 dengan 5. Oke, siap. Kita mulai dari Linda dulu. 5. Sudah, silakan dicari siapa saja anggota kelompoknya. Silakan kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, semuanya sudah mendapatkan lembar kerjanya. Oke, jadi silakan dilihat pada halaman berikutnya. Itu ada pengerjaan. Mari kita simak bersama, yaitu cermati gambar yang ada cermati gambar di bawah, yaitu pada soal nomor 1. Kemudian setelah kalian memahami, silakan diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut.
Oke, bisa. Kita sekian, biar ya. Iya. Biasanya ya. Tri Lestari. Dibacakan oleh yang pertama, tuliskan bencana yang ada di Jakarta. Yang A banjir, yang B wabah penyakit, yang C tanah longsor, yang D letusan bom. Kedua, identifikasikan bencana yang terdapat di masing-masing gambar. Bisa juga karena alih fungsi lahan banjir di Indonesia seperti beberapa yakni banjir bandang, banjir hujan ekstrim, banjir luapan sungai, banjir makan, dan juga banjir. Gambar B. Pada gambar B, terdapat bencana non-alam yaitu COVID-19, wabah penyakit. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal imunisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Wabah dapat dikatakan sama dengan epidemi, yaitu terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya besar. Pada gambar C terdapat bencana alam yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa, tanah atau batuan, ataupun percampuran berbahaya yang menyebabkan banjir. Akibatnya, ketergantungannya kestabilan tanah maupun menyebabkan menyusut lereng. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah menyusut lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi hidup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. Namun, secara garis besar, dapat dibedakan sebagai bencana alam berbeda manusia. Pada gambar B terdapat bencana alam yaitu kebakaran. Kebakaran merupakan peristiwa di mana kebakaran alam baik disebabkan proses alami maupun bencana. Secara alami, kebakaran umumnya terjadi pada musim kemarau dan dapat disebabkan oleh sambaran api, gas metana yang keluar dari singkapan banjir, hilangkan gambut, dan lava tidak dari letusan awan. Dampak yang diakibatkan oleh kebakaran antara lain kerusakan tanah, polusi udara, sakitnya wabah, saluran pernapasan, gangguan kesehatan, iritasi pencernaan, dan identifikasi secara umum siklus penanggulangan bencana untuk seluruh dari gambar yang ada. Penanggulangan bencana merupakan rangkaian upaya yang ada sebelumnya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjelaskan penanggulangan penanggulangan yang berbeda. Cara menanggulangi wabah penyakit. Yang pertama, mengumpulkan dan menangani wabah penyakit. Yang kedua, melakukan pembinaan kontak. Yang ketiga, melakukan tindakan untuk mencegah penularan penyakit. Dan cara penanggulangan, mungkin ada pertanyaan?
Banyak perkenalkan, nama saya dari Pamanari dari kelompok 5. Sebutkan siklus penanggulangan bencana untuk kebutuhan dari zaman yang ada. Pertanyaannya, sebutkan siklus penanggulangan bencana berdasarkan dari zaman yang ada. Pertama, mitigasi. Upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui perencanaan, pembangunan berkelanjutan dan edukasi masyarakat. Yang kedua, persiapan masyarakat. Ketiga, dan pemerintah untuk menghadapi bencana dengan menyusun langkah-langkah darurat, pelatihan, dan simulasi. Tiga, menanggapi darurat. Respon cepat dan koordinasi antara lembaga dalam menangani bencana, termasuk koordinasi pemberian bantuan dan penanganan bencana. Dan yang keempat, pemulihan. Proses pemulihan pasca bencana melibatkan rekonstruksi, rehabilitasi, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Baik, apa jawabannya bisa diterima? Baik, saya akhiri dari kelompok kami. Selamat siang. Siang. Oke, silakan. Selamat siang. Yuk, pilih satu lagi. Nasib kalian ada di tangan ya. Berarti tangan saya adalah mohon kelompok yang lain menyimak, kemudian Gambar A adalah banjir, B tanah longsor, C polusi udara, D gunung meletus. Identifikasikan bencana yang terdapat di masing-masing gambar. Ini termasuk bencana alam, bencana sosial. Alasannya: A. Banjir termasuk bencana alam karena disebabkan oleh air hujan. B. Tanah longsor termasuk bencana alam karena saat musim kemarau yang panjang tanah akan membentuk longkang pecah-pecah musim hujan. Air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang ketat yang memenuhi rongga sehingga terjadi pergeseran tanah. C. Polusi udara termasuk dapat dari bencana tanah longsor bagi keseimbangan. Baik, izin menjawab. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadi tanah longsor adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. 2. Terganggunya keseimbangan ekosistem. 3. Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Saya akhiri. Selamat pagi. Oke, dari kelompok terakhir silakan memberikan kesimpulannya dari hasil diskusi. bencana alam yaitu bencana banjir dan gempa bumi. Dan bencana alamnya ada wabah penyakit dan bencana sosialnya ada konflik antar kelompok yang berhubungan itu. Habis itu definisi dari bencana tersebut dari gambar A termasuk bencana alam karena banjir disebabkan oleh akibat bumi. Dan yang B termasuk bencana alam karena wabah bersih terkait dengan penyebaran penyakit yang dapat mengaruhi kesehatan manusia dan masyarakat secara luas. Dan yang C termasuk bencana alam karena gempa bumi terjadi
Dan C termasuk bencana sosial karena konflik antar kelompok tidak hanya dianggap sebagai bencana sosial. Definisi bencana sosial lebih luas dalam mencakup berbagai aspek ketidakstabilan dalam masyarakat. Terus dalam menanggulanginya, ikut penanggulangan bencana melibatkan kita lebih memahami lagi agar saya dapat mengetahui tentang pemahaman yang sudah kita pelajari hari ini. Saya sudah mengirimkan link soal kepada Jalan. Ya, mohon untuk Jalan di-share kepada teman-temannya di grup. Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu selama 5 menit cukup. Cukup ya. Oke, silakan dikerjakan selama 5 menit. Mohon untuk tidak. Oh ya, silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing, kemudian bersoal. Di jam dan waktu yang sama dengan guru yang sama, tetapi materi yang berbeda. Oke, nanti silakan di rumah dipelajari materi yang ada di buku. Silakan dicari informasi mengenai jadi kan kalau hari ini kita sudah membahas tentang pengertian ataupun definisi bencana dan juga kita sudah mempelajari definisi bencananya. Sekarang kita mulai di pertemuan berikutnya kita mulai fokuskan tentang masing-masing bencana. Jadi kita akan bahas dulu untuk minggu besok itu bencana alam dulu, ada gempa bumi dan tsunami. Kemudian nanti kita akan bahas tentang bencana non alam dan terakhir adalah bencana sosial. Oke, baik. Pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu.